Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata, subjek dan objek hukum, serta perbuatan hukum dan akibatnya. Mari kita simak bersama ya. Yang pertama-tama ada pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata merupakan aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat terkait kepentingan pribadi yang fokus pada hak dan kewajiban antar pihak secara setara, bukan antara individu dengan negara. Jadi dalam lingkup kepentingan pribadi atau privat. Di Indonesia, sumber hukum perdata utama adalah KUH Perdata yang tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup hukum perdata, terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, hukum orang, yang mengatur siapa saja yang bisa menjadi subjek hukum dan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, ada hukum keluarga, yang mengatur hubungan dalam keluarga, misalnya pernikahan, perceraian, dan hak serta kewajiban anggota keluarga. Yang ketiga, ada hukum harta kekayaan yang mengatur hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang seperti kepemilikan barang, jual beli, dan hutang piutang. Yang keempat, ada hukum waris yang mengatur peralihan hak dan kewajiban karena kematian, termasuk hak ahli waris dan pembagian warisan. Dengan peraturan ini, hukum perdata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap subjek hukum. Selanjutnya, yang kedua ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang perseorangan yang diakui sejak lahir. Yang kedua ada badan hukum yang diakui karena pengakuan hukum terhadap keberadaannya, misalnya perseroan terbatas atau yayasan. Sementara itu, objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum dan memiliki nilai ekonomis. Objek hukum bisa berupa benda berwujud, misalnya rumah, tanah, atau kendaraan. Lalu ada lagi benda tak berwujud, misalnya hak cipta, piutang, atau hak atas kekayaan intelektual. Hubungan hukum muncul ketika subjek hukum melakukan perbuatan hukum terhadap objek hukum, sehingga muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya yang ketiga ada perbuatan hukum dan akibatnya. Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh subjek hukum untuk menimbulkan akibat hukum. Contohnya, membuat perjanjian, hibah, atau wasiat. Agar sah, perjanjian harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Yang selanjutnya, akibat dari perbuatan hukum bisa berupa yang pertama, timbulnya hubungan hukum baru, misalnya hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, berubahnya hubungan hukum, misalnya perubahan status kepemilikan atau hak atas suatu benda. Yang ketiga, berakhirnya hubungan hukum, misalnya berakhirnya perjanjian atau kewajiban karena pelaksanaan atau kematian. Jika dilakukan sesuai ketentuan hukum, akibatnya sah dan mengikat para pihak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.